Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok praktikum pembelajaran mesin, akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul metode klasifikasi menggunakan decision tree, neural network, random forest, dan SVM. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Aisyah Tiara Pratiwi dengan ujung NIM 074, yang kedua ada Evan Aprianto dengan ujung NIM 024, ada Salwa Amelia Salsabilas dengan ujung NIM 023, ada Yunayana Maratul Kiram dengan ujung NIM 80, dan saya sendiri Yosela Tarebanore dengan ujung NIM 149. Pertama-tama pre-processing data. Di sini kami menggunakan 11 library. Ada yang pertama kami melakukan import NumPy SNP digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Kemudian kami mengimport modul pyplot dari library matplotlib yang digunakan untuk visualisasi data. Kemudian kami mengimport fungsi load iris dari library scikit-learn yang digunakan untuk membuat dataset bunga iris. Yang kemudian mengimport fungsi trend test split dari library scikit-learn untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian mengimport kelas decision tree classifier dan fungsi plot tree dari library scikit-learn untuk membuat model poin keputusan. Kemudian mengimport beberapa metrik evaluasi dari library scikit-learn seperti akurasi score, classification report, dan confusion matrix yang berguna untuk mengevaluasi kinerja model. Kemudian mengimport library pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian mengimport library Seaborn untuk membuat visualisasi data statistik. Selanjutnya mengimport kelas MLP classifier dari library scikit-learn yang digunakan untuk membuat model jaringan syarat tiruan atau MLP. Selanjutnya mengimport kelas random forest classifier dari library scikit-learn untuk membuat model pohon acak. Dan yang terakhir mengimport kelas SVG support vector classifier dari library scikit-learn digunakan untuk membuat model support vector mesin. Pertama-tama memanggil dataset yang digunakan. Dataset yang kami gunakan itu gender classification, kemudian menggunakan pd.csv yang dimasukkan kepada variabel df. Untuk menampilkan 5 data teratasnya, kami menggunakan fungsi df.head untuk outputnya bisa dilihat pada layar. Kemudian def.shape ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Ada 5.001 baris dan ada 8 kolom. Kemudian def.info digunakan untuk menampilkan jenis tipe data pada kolom-kolomnya. Ada tipe data float sebanyak 2 biji, tipe data integer ada 5, dan tipe data objek ada 1. Kemudian def.isNull.sum digunakan untuk menghapus missing value-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah klasifikasi dengan metode decision tree. Pertama-tama kami mengubah nilai dari kolom gender yang awalnya itu male dan female menjadi 0 dan 1. Selanjutnya kami melakukan pemilihan fitur dan label yang dimana variabel X berisikan tiap kolom yang ada pada dataset kecuali kolom gender, dan untuk variabel Y-nya adalah atau targetnya yaitu kolom gender. Selanjutnya kami membagi dataset menjadi data latih dan data uji, lalu melakukan inisialisasi model decision tree, melakukan pelatihan model dengan data latih, dan melakukan prediksi pada data uji. Lalu di sini kami menampilkan fitur penting apa saja yang ada pada dataset. Dari visualisasinya dapat kita lihat bahwa dari dataset ini fitur yang paling penting adalah fitur distance nose to lip dan nose wide. Lanjut. Nah, di sini untuk visualisasi decision tree-nya. Dapat dilihat bahwa di sini dahannya masih sangat banyak. Lanjut. Nah, akurasi dari model ini dapat dilihat bahwa akurasinya ada 95% dengan matriks evaluasinya dapat dilihat pada gambar. Lanjut.
Karena tadi di decision tree yang pertama dahannya masih sangat banyak dan sulit untuk dilihat, kami melakukan proses pruning yaitu pemangkasan decision tree-nya agar lebih simpel dan mudah untuk dilihat. Untuk hasilnya dapat dilihat pada visualisasi tersebut. Nah, setelah proses pruning ini juga, akurasinya juga meningkat menjadi 96%. Lanjut, yang terakhir yaitu visualisasi decision boundary. Nah, di sini kami membuat fungsi plot decision boundary-nya, eh, di mana H atau jarak antar titiknya itu sebesar 0,2. Lalu untuk X min dan X max-nya yaitu nilai dari kolom pertama, nilai minimum pada kolom pertama dikurang 1 dan nilai maksimum pada kolom pertama ditambah 1. Untuk Y min dan Y max-nya nilai pada kolom kedua, nilai min pada kolom kedua dikurang 1 dan nilai maksimum pada kolom kedua plus 1. Nah, di sini kami hanya menggunakan dua fitur untuk memvisualisasikannya. Nah, dapat dilihat pada visualisasi tersebut yang dimana warna ungu itu mewakili male dan kuning itu female. Bisa dilihat pada visualisasinya yang dimana batas keputusannya di sekitar 14,2 itu didominasi oleh warna ungu atau male dan di bawahnya itu didominasi oleh warna kuning atau mewakili female. Mungkin untuk metode selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada klasifikasi dengan neural network, yang mana pertama kita melakukan inisiasi model neural network dengan random state-nya 42. Selanjutnya kita akan melatih model dengan data latihnya dan akan melakukan prediksi pada data ujinya. Lanjut kita akan menghitung akurasinya, yang mana kita menghitung akurasinya lalu menampilkan matriks evaluasi dengan heat map-nya. Untuk warna yang lebih terang atau intens menunjukkan nilai yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan nilai yang lebih rendah. Didapatkan untuk akurasinya itu sekitar 95% untuk FP score-nya. Selanjutnya, untuk visualisasi dari decision boundary-nya, di sini kita hanya menggunakan dua fitur untuk visualisasinya. Dapat dilihat, untuk yang berwarna ungu itu dikategorikan dengan male dan kuning itu female. Dengan warna kuning yang mana untuk warna dari 0 sampai 12 itu warna kuning, dominasi dengan warna kuning, dan 13 ke atas itu didominasi dengan male atau warna ungu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada klasifikasi dengan random forest sama dengan klasifikasi sebelumnya. Yang pertama itu kita inisialisasi model random forest-nya dengan random set-nya 42. Terus itu kita latih modelnya dengan data latih, X-ray dan Y-nya. Terus lakukan prediksi pada data ujinya. Terus selanjutnya kita menampilkan fitur penting. Terus kita membuat data frame-nya untuk fitur penting itu, mengurutkan data frame berdasarkan nilai input secara menurun dan menampilkan berikutnya. Jadi di folder ini menunjukkan nilai tingkat kepentingan dari setiap fitur dalam modul random forest ini. Nah, terus nilai-nilai ini mencerminkan sejauh mana setiap fitur itu berkontribusi dalam membuat prediksi. Terus itu diurutkannya dari data frame-nya berdasarkan nilai input frame secara menurun. Jadi fitur dengan tingkat yang kepentingan tertinggi itu akan muncul lebih dulu. Lanjut, kita menghitung akurasi dengan menampilkan metrik evaluasi dengan heat map
di mana heatmap ini untuk mengevaluasi model random forest pada data uji. Nah, akurasinya ini 96%, menunjukkan seberapa baik model random forest itu dapat diprediksi label kelas pada data ujinya. Terus itu dalam sampel itu kan ada angkanya itu tuh menunjukkan jumlah kasus yang ada dalam kombinasi tertentu. Lanjut, kita inisialisasi model forestnya dengan pruning dengan kedalamannya itu maksimal 3, terus latih modelnya dengan data latih, terus itu kita prediksi pada data uji. Selanjutnya yaitu ada pohon putusan itu yang udah di pruning itu tujuannya yang udah di pruning itu kita untuk mengurangi overfitting. Terus itu dari pohon ini kita untuk mengetahui seberapa baik model yang udah di pruning tadi dapat memprediksi label kelas pada data uji. Lanjut, yaitu visualisasi decision boundary-nya, di mana kita itu menggunakan 2 fitur untuk visualisasi itu. Nah, di decision boundary ini ada area yang diwarnai yaitu untuk mewakili prediksi model untuk setiap kombinasi 2 fitur tadi, di mana yang warna ungu itu untuk kelas male dan yang warna kuning itu untuk female-nya. Nah, decision boundary ini memberikan gambaran tentang cara model random forest itu memisahkan kelas-kelas tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Lanjut ke metode dengan klasifikasi dengan SVM. Jadi pertama-tama di sini kita membuat objek model SVM itu dengan kernel linear dan juga menggunakan nilai set untuk mereproduktabilitas hasil. Lalu kita melatih model SVM itu menggunakan data latih Xtrain dan juga label latihnya YTrain. Terus kita melakukan prediksi pada data ujinya, terus dihitung akurasinya, lalu ditampilin matriks konstruksinya untuk evaluasi performa model. Lalu kita tampilkan laporan evaluasinya. Jadi di sini bisa dilihat matriks heatmap-nya ini tuh menunjukkan hubungan antara nilai-nilai prediksi dan aktual dari model SVM. Jadi akurasi model SVM-nya itu ada 0,96, yang dimana skala warna di sebelah kanan matriks mewakili jumlah observasi, dengan warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah observasi yang lebih tinggi. Lanjut, kita memvisualisasikan decision boundary dari SVM ini sendiri. Itu dengan menggunakan hanya 2 fitur untuk visualisasinya gitu. Jadi di sini ada kategori male itu berwarna ungu, terus untuk kategori female-nya itu berwarna kuning gitu. Jadi dihasilkan grafik ini tuh menunjukkan batas keputusan yang dihasilkan dari SVM-nya ini untuk membedakan antara 2 kelas. Lanjut untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil dari akurasi klasifikasi pada dataset gender classification, itu ditemukan bahwa ada model decision tree mencapai akurasi 0,95. Namun setelah di-pruning, akurasi meningkat menjadi 0,96. Neural network itu menunjukkan akurasi 0,95, sementara random forest itu dan super vector machine itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi yaitu 0,96. Hasil ini mengindikasikan bahwa model ensemble seperti random forest sama SVM itu efektif dalam mengklasifikasikan jenis kelamin pada dataset ini. Konsistensi tingkat akurasi yang tinggi antara random forest, SVM, dan hasil setelah di-pruning pada decision tree itu memberikan keyakinan bahwa berbagai model klasifikasi itu dapat mengatasi pola-pola yang terdapat pada dataset gender classification. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.